Di video sebelumnya, Chen Chen yang hendak mengabaikan Liu itu langsung memberinya waktu untuk berbicara setelah diiming-imingi HP terbaru. Dan di saat itu, Liu menunjukkan video pertarungan dan menyatakan bahwa usianya lebih dari 100 tahun. Jelas hal itu membuat Chen Chen terkejut sekaligus tidak percaya. Lantas bagaimana kisah seru selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo, check it. Ya, untuk lebih meyakinkan Chen Chen bahwa dirinya berumur lebih dari 100 tahun, Liu meminta Chen Chen untuk memeriksa biodatanya di internet. Sontak Chen Chen langsung memastikannya sekaligus menggali informasi lain mengenai Liu di internet. Menurut informasi, Liu adalah putra sulung keluarga seniman bela diri yang dulu cukup berpengaruh di provinsi Nanjiang. Liu juga adalah pengguna teknik pemurnian tubuh yang bisa memperpanjang umur. Namun saat era Pusigen tiba, Liu menolak Pusigen yang mengakibatkan reputasi keluarga bela dirinya runtuh. Bahkan dirinya harus ditinggalkan oleh anak istrinya akibat menolak Pusigen karena istri dan kedua anaknya lebih memilih berpihak kepada Pusigen. Lalu yang lebih mencengangkan, mantan istrinya si Liu itu adalah Yuan yang sekarang ini menjadi guru Qing Ang. Nah, setelah Chen Chen mengetahui informasi tentang dirinya, Liu menegaskan bahwa manusia memiliki masa depan besar jika semua manusia bersedia mempelajari teknik pemurnian tubuh. Maka untuk mencapai hal tersebut, Papilion Tianren tercipta. Dan alasan Liu menentang Pusigen dan modifikasi, siapapun yang mengandalkan kekuatan Beast dan menggunakan bagian-bagian tubuh Beast untuk menjadi kuat, tetap tidak bisa melampaui kekuatan sesungguhnya dari Beast yang mereka gunakan. Dengan kata lain, manusia tidak bisa hanya bergantung pada Pusigen dan modifikasi saja, karena sebenarnya tubuh manusia juga memiliki potensi besar untuk melampaui kekuatan dari para Beast. Maka dari itu, Liu dengan tulus meminta dan mengundang Chen Chen untuk bergabung kepada Papilion Tianren dan berjuang bersama-sama demi masa depan manusia. Bahkan Liu yakin Chen Chen akan menjadi manusia pertama yang akan menjadi manusia yang membunuh Beast tingkat tinggi dan menjadi harapan umat manusia. Ya, meski Liu telah berbicara panjang lebar, Chen Chen masih tidak mengerti maksud dari teknik pemurnian tubuh. Liu menjelaskan teknik pemurnian tubuh adalah seni bela diri pemurnian darah dengan menyebarkan ki dan darah ke seluruh tubuh untuk memurnikan tubuh. Lalu yang bisa menggunakan atau melatih teknik pemurnian darah hanya manusia murni. Kemudian Liu kembali meminta Chen Chen untuk bergabung dengan Papilion Tianren. Namun Chen Chen menolaknya karena Chen Chen sedikit mengerti tentang pemurnian tubuh. Sontak Liu langsung menjelaskan bahwa dengan kekuatan fisik yang dimiliki Chen Chen harus mencoba jalan manusia murni. Bahkan menurut Liu, juara provinsi dengan kecocokan Pusigen 16% tidak sebanding dengan Chen Chen, karena Chen Chen yang memiliki nilai fisik tertinggi adalah yang menjadi juara bagi Liu. Jelas heranlah itu si Chen Chen, kenapa si Liu harus menjelek-jelekan pemenang provinsi dengan kecocokan Pusigen 16% alias Qing Ang. Bahkan Qing Ang juga kesal karena dari tadi dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Maka dari itu Chen Chen langsung menunjuk Qing Ang adalah juara provinsi dengan kecocokan Pusigen 16% itu. Jelaslah si Liu langsung kikuk. Setelah itu Chen Chen membawa HP barunya dan menyudahi percakapan mereka. Sontak Liu langsung meminta Chen Chen untuk uji coba terlebih dahulu beberapa waktu. Bahkan Liu berjanji akan memberikan fasilitas 3 kali lipat dari yang diberikan Institut Evolusi. Tanpa basa-basi, Chen Chen langsung pliker ke hadapan si Liu dan menegaskan bahwa dia akan mencoba teknik pemurnian tubuh terlebih dahulu. Aduh, si Chen Chen, kalau urusan cuan pasti saja langsung berubah pikiran. Iya benar bang. Alah, nimbul mulu lu. Sama tuh kayak lu kalau urusan cewek gerecep lu. Gua tahu bang. Alah, berisik lu. Ya, di sana Liu sempat kecewa dengan tawaran yang dia berikan karena 3 kali lipat itu akan menguras dompetnya dengan sangat ganas. Kemudian Chen Chen meminta Liu untuk menjelaskan tentang Origin Source. Hal itu membuat Liu cukup terkejut karena Chen Chen mengetahui tentang Origin. Liu menjelaskan bahwa Origin Source itu adalah sebuah tempat yang dianggap sebagai lokasi asal kehidupan. Lalu para bis yang ada saat ini juga berasal dari sana. Kemudian Chen Chen penasaran apakah Liu memiliki video tentang Origin Source. Liu kembali menjelaskan bahwa alat elektronik apapun akan rusak begitu masuk ke sana. Dan untuk mengetahui ciri-ciri lokasi tersebut,
hanya dengan mengilustrasikan ke dalam lukisan saja. Ya, hal tersebut membuat Chen Chen langsung mengerti bahwa foto sister yang King Hang tunjukkan merupakan sebuah lukisan. Nah, setelah itu Heiyu menghubungi Chen Chen dan meminta Chen Chen berserta King Hang untuk segera ke dojo karena kegiatan promosi akan segera dimulai. Kemudian, sebelum Chen Chen meninggalkan lokasi, di sana Liu memberikan buku seni bela diri pemurnian darah sebagai hadiah kepada Chen Chen. Liu juga menjelaskan untuk mempraktekkan metode latihan pemurnian darah, Chen Chen harus memiliki kekuatan minimal ordinary rank 4 dan stok ki yang besar di dalam tubuh. Lalu menurut data yang Liu telusuri, saat ini Chen Chen hampir mendekati ordinary rank 4. Namun sebenarnya Chen Chen sudah berada di level ordinary rank 6. Maka Chen Chen langsung mencobanya saat pulang ke rumah. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di markas Papiliun Tianren, tampaklah seorang ciwi bernama Yuyan tengah berlatih keras. Namun latihannya harus terhenti saat Liu kembali dengan raut wajah yang senang dan membuat Yuyan penasaran. Liu dengan bangga menjelaskan bahwa dia berhasil merekrut Chen Chen ke dalam Papiliun Tianren. Namun Yuan tidak percaya meski Liu sudah memiliki kontak Chen Chen. Maka dari itu Yuyan meminta Liu untuk jujur saja. Dengan cara apa Liu meyakinkan Chen Chen hingga bersedia bergabung? Ya, dengan berat hati Liu mengatakannya bahwa dia bersedia memberi 3 kali lipat fasilitas yang diberikan Institut Evolusi. Jelas saja Yuyan sangat terkejut karena mereka tiba-tiba terlilit hutang yang besar hanya untuk merekrut Chen Chen. Namun Liu tidak panik karena dia telah mendiskusikan hal tersebut dengan 3 nyonya kaya raya. Setelah itu Liu penasaran butuh berapa lama Yuyan menguasai teknik pemurnian darah dan merasakan Blood Ki. Yuyan menjelaskan bahwa dia butuh waktu 1 minggu untuk merasakan Blood Ki dan 2 bulan untuk teknik pemurnian darah. Hal itu membuat Liu mengagumi bakat Yuyan sebagai pemegang ranking 2 ibu kota dulu, karena dirinya yang merasa jenius saja butuh waktu 2 minggu untuk merasakan Blood Ki. Namun di sana Yuyan tampak kecewa dengan titel juara 2 ibu kota karena sejak meninggalkan jalan Fusigen dan bergabung dengan Papilion Tianren hingga saat ini Yuyan masih belum bisa berevolusi menjadi makhluk tingkat tinggi. Tepatnya belum mencapai kekuatan tingkat tinggi sebagai manusia murni. Hal itu membuat Yuyan sebagai bahan tertawaan banyak orang. Maka Liu langsung meyakinkan Yuyan bahwa beberapa tahun ke depan Yuyan pasti akan berevolusi dan membungkam orang-orang yang mentertawakannya. Kemudian Yuyan penasaran berapa lama Chen Chen bisa merasakan Blood Ki. Menurut Liu, Chen Chen akan bisa merasakan dalam 10 hari. Hal itu membuat Yuyan berharap besar pada Chen Chen. Bahkan dia akan mengajarkan Chen Chen dengan sangat baik. Singkat cerita, malam pun poek. Tampaklah Chen Chen tengah mencoba mempraktekkan teknik pemurnian darah di kamarnya. Dan tak butuh waktu lama, hanya dengan beberapa menit saja Chen Chen sudah bisa merasakan Blood Ki. Bahkan dalam beberapa jam Chen Chen sudah bisa memurnikan darahnya dan membuat kulitnya tidak dapat tergores oleh pisau. Tak lama King Hang menghubungi Chen Chen dan memintanya untuk datang ke rumahnya karena King Hang telah menyiapkan sebuah kejutan untuk Chen Chen. Hal itu membuat Chen Chen penasaran. Lalu saat ke rumah King Hang, di sana ibu King Hang meminta Chen Chen untuk segera menemui King Hang agar si King Hang tidak menunggu lama. Loh, ini kenapa para ibu-ibu kok malah trapeling saat? Lalu saat Chen Chen masuk ke kamar King Hang, di sana King Hang kukurubun di dalam selimut. Jelaslah si Chen Chen trapeling saat memikirkan kejutan yang King Hang siapkan. Bang, gue juga traveling bang. Halo, otak lu ngeres mulu botak. Ini serius bang. Udah, nanti gue juga ikut-ikutan kayak lu. Itu normal bang. Hah, normal pala lu saat? Nah lalu saat Chen Chen membuka selimut untuk melihat kejutan yang King Hang siapkan, ternyata King Hang ingin Chen Chen melihatnya menggunakan kipao. Bang. Berisik lu. Tapi bang. Gak ada tapi. Iya lanjut. Ya, di sana adik pertama Chen Chen meronta-ronta. Lalu saat King Hang menggunakan stocking, di sana Chen Chen mencoba memeriksanya. Tiba-tiba ibu King Hang berteriak untuk menyampaikan bahwa Wang Xing telah menitipkan peralatan mandi. Lalu saat memeriksa isi titipan Wang Xing, di sana Chen Chen menemukan barang terlarang. Jelas hal itu membuat Chen Chen tidak habis pikir dengan pikiran si ibu, karena hubungan Chen Chen dan King Hang itu belum sejauh itu. Emang barang apa sih bang? Duh, masih bocil nggak usah kepo. Tapi bang, gue penasaran banget bang. Itu ya pokoknya barang terlarang, barang rahasia pokoknya mah. Iya lanjut. Nah, karena sudah malam, King Hang meminta Chen Chen untuk menginap dan King Hang juga akan mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Lalu saat mereka hendak tertidur, di sana Chen Chen penasaran kenapa kasur King Hang begitu wangi, tidak bau jalu atau bau cimeting. Ya, King Hang menjelaskan bahwa wangi tersebut adalah aroma tubuhnya. Bahkan King Hang meminta Chen Chen untuk mencium aroma tubuhnya. Namun apa yang terjadi? Si Chen Chen malah mengkokop si King Hang, bukan mencium aroma tubuhnya. Jelaslah si King Hang sangat terkejut sampai ngompol. Namun di sana si Chen
Chen malah berasumsi bahwa King Hang ngompol itu karena jantungnya berdebar saat Chen mengkokopnya. Maka untuk memastikan asumsi bahwa kekuatan King Hang berkaitan dengan naik turunnya mental, Chen langsung mengkokop King Hang kembali. Halah modus banget lu si Chen. Iya bener banget tuh. Ya, karena sudah papuket dengan si Chen, si King Hang memutuskan untuk mandi biar nggak bau kesang. Kemudian King Hang meminta Chen untuk membawakan satu set bajunya. Namun gimana ya, si Chen itu malah asik ngeliatin kanjut si King Hang. Aduh, Chen. Nah, setelah itu mereka pun langsung tidur. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Loh bang, kok singkat cerita sih bang? Lah terus mau lu apa? Berisik amat lu dari tadi. Nah, Chen langsung disambut hangat saat keluar kamar oleh si ibu King Hang. Bahkan meminta Chen untuk sarapan bareng terlebih dahulu. Lalu setelah Chen meninggalkan rumah King Hang, di sana si ibu malah terlihat senang. Bahkan menceritakan saat dia lilir buat minum, si ibu mendengar suara orang mandi di kamar King Hang. Hal itu merupakan kabar baik bagi si ibu. Lantas si ibu langsung memberitahu Wang Xing, yang membuat Wang Xing langsung angkat jempol saat Chen hendak pergi ke sekolah. Loh kok gitu ya? Ada apa ini permisa? Sementara itu, di sisi lain, tambahlah seorang om-om gondrong dan berjanggut lebat menghampiri Liu. Di sana si om janggut sesorongan pada Liu dan meminta Liu menjelaskan alasan Liu merebut Chen dan merekrutnya ke dalam akademik bela dirinya. Padahal Chen sudah mendaftar ke fakultas evolusi milik si om janggut. Di sana mereka langsung paraya omong tentang masalah merekrut Chen, di mana Liu tidak peduli ocehan si om janggut dan tidak peduli tentang etika merekrut orang meski dengan cara merebut calon siswa universitas lain. Hal itu membuat si janggut sangat kesal dan murka. Meski begitu tidak ada acara gelut di sana karena si janggut memilih pergi meninggalkan Liu si tua yang licik. Kemudian dia melapor kepada Yuan bahwa Liu telah merekrut Chen dengan cara yang licik dan Chen telah bergabung dengan akademik bela diri. Namun di sana Yuan sama sekali tidak panik dan tidak terlihat kesal karena Yuan yakin Chen akan kembali ke universitas mereka setelah melihat teman seangkatannya menjadi jauh lebih kuat. Di sana si janggut menjelaskan bahwa inti masalahnya adalah cara licik yang dilakukan oleh si Liu. Maka di sana Yuan meminta si janggut untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Liu, yaitu merebut kembali Chen dengan cara yang licik. Ya, setelah si janggut meninggalkan Yuan, di sana Yuan menyayangkan tindakan Liu yang masih tidak berubah sedari dulu. Bahkan Yuan berandai-andai jika dulu Liu memilih jalan Pusigen, mungkin saja saat ini dengan kekuatannya Liu pasti telah menjadi seorang rektor. Sementara itu, di sisi lain Chen dan King Hang tampak sedang melatih fisik untuk meningkatkan stamina. Namun di sana King Hang sudah tidak bisa mengikuti Chen untuk berlari dan memintanya untuk beristirahat terlebih dahulu. Chen langsung memberi King Hang minum dan menawarkan diri untuk memijat kaki King Hang agar tidak tegang. Halah modus mulu si Chen. Kenapa sih lu? Udah yang jomblo mah diam aja, nggak usah iri. Nah, di saat Chen memijat King Hang, di sana King Hang penasaran dengan status hubungan mereka saat ini, mengingat mereka yang sudah papuket meski belum ke tahap smackdown sih. Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, masih mau lanjut gak nih? Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa Changcut Ban. Dari dimensi anime tembus ke Tonggua, sajikan cerita video sepenuhnya. Ini alur Bang Ultra beda dari yang lain. Kalian bisa nonton detail kita play videonya. Lo yang di sana nonton santai aja, gue yang gas storynya siap berkelana. Ambil kopi dulu kita gas sampai kelar. Spam emoticon biar suasana makin liar. Kalau relax share ke mantan gak apa bebaskan aja. Bahasan lengkap bukan sekadar asumsi liar. Asli darah cerita kita beda dari yang biasa. Jangan skip momennya, tangkap esensinya. Bang Ultra bawa sensasi tak terduga. Diklik dulu like-nya dan subscribe-nya. Kalau seru share ke squad kita hype bersama. Yo, check it, flashback singkat, gimmicknya lewat. Lu senyum tipis diem gue yang tepat. Mata panda edit video gak kelar-kelar. Tapi demi story semangat kita terus berkobar. One, two, lanjut Bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Changcut Ban. Yo, check it.